Bab 1699, tidak ada hadiah. Pola pedang suci belum lengkap. Tidak ada hadiah. Wajah Yang Xiaotian menjadi muram, saat aku menerima tugas itu. Tidak ada yang menyebutkan bahwa pola pedang suci yang belum lengkap tidak akan menghasilkan hadiah. Prasasti makam pedang seperti ini, yang telah bertahan selama bertahun-tahun, tidak mungkin pola pedang sucinya masih utuh sepenuhnya, pasti ada beberapa kerusakan. Penatua Ola Misi berkata, tidak disebutkan, tetapi semua orang tahu bahwa jika item tugas rusak, itu pasti akan memengaruhi imbalan tugas. Yang Xiaotian, melihat sikap resmi tetua balai misi, tersenyum dingin, kalau begitu, bisakah aku tidak menyerahkan prasasti makam pedang? Namun, tepat ketika Yang Xiaotian hendak mengambil prasasti makam pedang, tetua balai misi menangkis tangannya dan menghentikannya, karena kau sudah menyerahkan benda tugas, prasasti makam pedang ini sekarang menjadi milik Akademi Hongmeng. Anda tidak punya hak untuk mengambilnya kembali. Yang Xiaotian menjadi sangat marah, dia rela mengorbankan hidup dan matinya, bahkan hampir dibunuh oleh para pelayan pedang kematian, hanya demi mendapatkan prasasti makam pedang ini. Sekarang mereka bilang tidak ada hadiahnya. Terlebih lagi, dia bahkan tidak dapat mengambil kembali prasasti makam pedang. Itu setara dengan memberikannya ke Akademi Hongmeng secara gratis. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Yang Xiaotian berkata dengan suara berat. Wajah tetua balai misi berubah dingin setelah mendengar ini. Yang Xiaotian, kau kurang ajar. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kau pikir aku tidak akan menangkapmu karena pembangkanganmu sekarang juga. Dan kemudian menahanmu di gunung belakang. Dengan kata lain, Yang Xiaotian mempertaruhkan nyawanya untuk mengambil prasasti makam pedang, tetapi bukan saja ia tidak dapat menerima imbalan tugas, ia juga akan ditahan di gunung belakang. Yang Xiaotian mencibir, aku sungguh tidak percaya padamu. Zhao Wuye, sejak kapan kau, seorang tetua, punya wewenang untuk menahan murid? Penatua balai misi Zhao Wuye sangat marah dan malu. Namun, tepat saat dia hendak menegur Yang Xiaotian, tiba-tiba, sesosok muncul di udara, apa yang terjadi? Melihat pendatang baru itu, raut wajah Zhao Wuye berubah, dan dia segera tersenyum, Dekan, Yang Xiaotian lah yang bersikeras merampas properti Akademi Hongmeng kita dan bersikap tidak sopan. Tang Chang melihat prasasti makam pedang di atas meja dan berseru kegirangan, prasasti makam pedang. Siapa yang menemukan prasasti makam pedang ini? Yang Xiaotian tidak menjelaskan dan menatap Zhao Wuye. Dia ingin melihat bagaimana Zhao Wuye akan menjelaskannya. Zhao Wuye tergagap, prasasti makam pedang ini ditemukan oleh Yang Xiaotian. Tang Chang tertawa terbahak-bahak, Xiaotian, dengan menemukan prasasti makam pedang, kamu telah memberikan kontribusi besar bagi Akademi Hongmeng kita. Yang Xiaotian berkata, sumbangan yang luar biasa. Tapi Penatua Zhao baru saja bilang aku bahkan tidak bisa menerima hadiah, dan aku akan ditahan di gunung belakang. Tang Chang terkejut, lalu menatap Zhao Wuye dan berkata dengan dingin, Zhao Wuye, apa yang terjadi? Wajah Zhao Wuye memerah saat dia menjelaskan, Yang Xiaotian salah paham. Aku hanya bilang kita harus meminta seseorang untuk memverifikasi keaslian prasasti makam pedang ini. Jika memang benar, berikan hadiah tugas itu kepada Yang Xiaotian. Yang Xiaotian angkat bicara, itu tidak benar, Tetua Zhao, Anda baru saja mengatakan bahwa jika pola pedang suci di prasasti makam pedang tidak lengkap, maka hadiah tugas tidak dapat diklaim. Dan sekarang prasasti makam pedang sejati ini dimiliki oleh Akademi Hongmeng, dan aku tidak punya hak untuk mengambilnya kembali. Aku sudah bilang satu hal lagi, dan dia akan menahanku di gunung belakang. Sambil berkata demikian, Yang Xiaotian bertanya kepada Tang Chang, Dekan Tang, aku mempertaruhkan nyawaku untuk mendapatkan prasasti makam pedang ini, menyerahkan tugas, dan tidak hanya tidak mendapat imbalan, tetapi juga akan ditahan di gunung belakang. Apakah ini aturan Akademi Hongmeng? Zhao Wuye dengan marah berkata, Yang Xiaotian, kamu berbicara omong kosong. Diam. Tang Chang memarahi Zhao Wuye, siapa yang memberimu wewenang untuk menahan murid akademi? Di Akademi Hongmeng, bahkan di cabangnya, hanya dekan, wakil dekan, dan kepala balai penegakan hukum yang berwenang menahan murid akademi. Bahkan wakil kepala balai penegakan hukum tidak memiliki kewenangan ini. Apalagi para tetua dan guru. Zhao Wuye buru-buru menjelaskan, Din, itu tidak benar, Yang Xiaotian lah yang mengoceh omong kosong. Tang Chang menyela dengan tegas, karena kamu tidak mengerti peraturan akademi,
maka kamu tidak lagi layak menjadi penatua di aula misi, kamu bukan lagi penatua akademi. Nanti kamu akan menyerahkan token identitas dan jubah identitasmu. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan Zhao Wuye, menatap Yang Xiaotian, dan meminta maaf, Xiaotian, ini adalah kesalahan manajemen Akademi Hongmeng kami, saya minta maaf kepada Anda. Yakinlah, jika kau bersedia menyerahkan prasasti makam pedang ini ke Akademi Hongmeng, kami pasti akan memberimu hadiah. Selain itu, aku akan memberimu 20 juta batu suci Dao kelas rendah sebagai kompensasi, bagaimana? Mendengar Tang Chang berkata demikian, Yang Xiaotian tidak dapat berkata apa-apa lagi, ia pun mengucapkan terima kasih kepada Tang Chang dan kemudian mengklaim hadiah tugasnya. Tang Chang dengan hangat mengundang Yang Xiaotian ke rumah gua miliknya untuk berkunjung. Yang Xiaotian menolak dan kembali ke rumah gua miliknya. Dalam perjalanan, Yang Xiaotian berpikir. Mengingat dia memiliki tubuh surgawi alam semesta primordial dan telah mengolah teknik suci di alam konfirmasi Dao, jika para petinggi Akademi Hongmeng tahu, mereka tidak akan tinggal diam. Namun sekarang tampaknya tidak ada reaksi. Mungkinkah orang-orang dari cabang Kekaisaran Guntur mendalam menekan masalahnya, jadi markas besar Akademi Hongmeng tidak menyadarinya. Dia lalu teringat Zhao Wuye, mungkinkah Zhao Wuye berasal dari keluarga Zhao? Sebelumnya, Zhao Tianxiang, yang dibunuhnya di alam bawah, memang berasal dari keluarga Zhao. Yakinlah, pengaruh klan Hou, keluarga Zhao, dan keluarga Wang tidak berada di 3 benua murni, kata Master Ding, lingkup pengaruh mereka jauh dari 3 benua murni. Yang Xiaotian mengangguk. Namun, karena Zhao Wuye tidak ada hubungannya dengan Zhao Tianxiang, mengapa dia menargetkannya? Hal ini membingungkan Yang Xiaotian. Sekembalinya ke rumah Gua No. 1, Yang Xiaotian mulai mengasingkan diri. Pertama, ia mengambil salah satu obat surgawi 100 juta tahun yang diperolehnya dari makam naga hantu, meminumnya, dan mulai berkultivasi mengikuti teknik kultivasinya. Kali ini, dia berencana untuk mengonsumsi dan mengolah keempat obat surgawi 100 juta tahun sekaligus. Begitu Yang Xiaotian kembali, Xiao Hong, Hudong, dan yang lainnya segera mendengar tentang kepulangannya. Apa? Dia mendapatkan prasasti makam pedang dan menyelesaikan tugasnya. Xiao Hong terkejut setelah mendengar ini, bagaimana dia mendapatkan prasasti makam pedang. Untuk diketahui, bukan hanya Yang Xiaotian saja yang mencari prasasti makam pedang ini, melainkan banyak orang di 3 benua murni telah mencarinya selama bertahun-tahun namun tak membuahkan hasil. Aku tidak tahu. Seorang murid menggelengkan kepalanya, lalu berkata, dia telah mengklaim 2 obat surgawi 100 juta tahun dan sedang berkultivasi dalam pengasingan di Gua Mansion No. 1. Sekalipun Yang Xiaotian memperoleh 2 obat surgawi 100 juta tahun, itu tidak akan berguna, karena sebelum kompetisi cincin beberapa tahun kemudian, dia tidak akan mampu memurnikan dan mengasimilasinya, kata murid lainnya, saat itu, dia akan tetap menjadi yang terlemah. Xiao Hong mengangguk. Namun, kudengar kakak senior Hudong sangat tidak senang dengan Yang Xiaotian, dan selama kompetisi ring, dia tidak ingin Yang Xiaotian keluar dari ring, kata murid sebelumnya, saat itu, mungkin sulit bagi Yang Xiaotian untuk menghindari dikeluarkan, dan dia mungkin benar-benar mati di atas ring. Bab 1700, Penguasaan Puncak Lengkap. Xiao Hong cukup terkejut dan berkata, bagaimana Yang Xiaotian bisa menyinggung kakak senior Hudong? Meskipun dia adalah putri dari Presiden Serikat Dagang Fenglin, dia dipenuhi rasa takut saat menyebut Hudong. Lagi pula, keluarga Hu yang besar adalah sesuatu yang tidak ada seorang pun di kerajaan api surgawi yang berani memprovokasinya. Nenek moyang keluarga Hu adalah salah satu dari 4 guru besar 3 benua murni. Entahlah, murid itu menggelengkan kepala, lalu mencibir, betapapun ia menyinggung kakak senior Hudong, ia takkan selamat. Yang Xiaotian ini berani menyinggung kakak senior Hudong, ia sedang mencari mati. Seorang jenius tubuh surgawi penentang surga tidak ada apa-apanya di hadapan keluarga Hu. Dalam beberapa tahun, kita akan menunggu untuk melihat bagaimana Yang Xiaotian dipukuli sampai mati di atas panggung. Sementara itu, Hudong juga memiliki seseorang yang mengawasi Yang Xiaotian setiap saat. Di dalam rumah gua, setelah memurnikan dan mengasimilasi tangkai pertama obat surgawi 100 juta tahun, Yang Xiaotian terus mengonsumsi tangkai kedua, lalu ketiga, dan keempat. Kedua tubuh surgawinya telah berhasil berubah menjadi tubuh suci, dan seiring dengan peningkatan alamnya,
kecepatan dia dalam menyempurnakan obat surgawi 100 juta tahun pun meningkat secara signifikan. Akan tetapi, meski begitu, setelah memurnikan 4 batang obat surgawi 100 juta tahun, lebih dari 4 tahun telah berlalu. Hanya tinggal 5 bulan lagi hingga turnamen panggung yang dijadwalkan untuk menandai 5 tahun. Setelah memurnikan 4 tangkai obat surgawi 100 juta tahun, Yang Xiaotian terus-menerus membuat terobosan dalam alamnya, tidak hanya mencapai lapisan ketujuh konfirmasi Dao tetapi juga tahap tengah dari lapisan ketujuh konfirmasi Dao. Akan tetapi, setelah berhasil mencapai lapisan ketujuh konfirmasi Dao, efek dari obat surgawi 100 juta tahun berkurang drastis. Untuk menerobos ke lapisan ke-10 konfirmasi Dao, dia mungkin membutuhkan 6 atau 7 tangkai obat surgawi 100 juta tahun lagi. Setelah berhasil menembus lapisan ke-7 konfirmasi Dao, dia dapat mengolah banyak teknik suci hingga penguasaan puncak, jadi Yang Xiaotian tidak meninggalkan pengasingannya, berniat untuk melatih tebasan Dewa Petir, tinju cahaya api suci yang mengalir, dan bayangan kegelapan hingga penguasaan puncak sebelum keluar. Tentu saja ada juga God of Storms. Dia pertama kali berlatih Thunder God's Slash. Sama seperti sebelumnya, dia terus-menerus memadatkan pisau guntur Roh Kudus berulang-ulang kali. Dengan setiap kondensasi, pisau guntur Roh Kudusnya bertambah lebar. Pisau guntur Roh Kudus, yang awalnya sepanjang 400 zang, dengan cepat tumbuh menjadi 410 zang, kemudian 420 zang, 430 zang, 500 zang, 600 zang, dan kemudian 700 zang. Akan tetapi, penguasaan puncak tebasan Dewa Petir bukanlah 700 zang melainkan 1000 zang. Oleh karena itu, Yang Xiaotian terus meringkasnya. Pisau guntur Roh Kudus terus membesar. 800 zang, 900 zang, 990 zang. Ketika pisau guntur Roh Kudus meluas hingga 1000 zang, tiba-tiba, seluruh pisau guntur Roh Kudus berdengung, berubah menjadi warna ungu hitam, memancarkan kekuatan mengerikan dari kesengsaraan surgawi. Seluruh pisau guntur dipenuhi dengan ki kesengsaraan surgawi. Terlebih lagi, ketika Yang Xiaotian memadatkan pisau guntur Roh Kudus, bayangan suci Dewa Petir yang besar muncul di belakangnya. Yang Xiaotian tampak seperti Dewa Petir suci yang hidup. Akhirnya, dia mencapai puncak penguasaan. Yang Xiaotian merasa gembira dalam hatinya. Dengan pisau Dewa Petir yang mencapai puncak penguasaan, serangannya menjadi lebih kuat 30% dari sebelumnya. Setelah mencoba tebasan Dewa Petir di alam penguasaan puncak, dia meneruskan latihannya dengan tinju cahaya mengalir api suci. Seperti halnya tebasan Dewa Petir, dengan setiap pukulan, jejak tinju bertambah jumlahnya, dan setiap jejak tinju tumbuh lebih besar dan lebih padat. Tak lama kemudian, dengan kedua tinjunya yang menyerang, ia mencapai 700 jejak tinju. Akan tetapi, seperti tebasan Dewa Petir, penguasaan puncak tinju cahaya api suci yang mengalir bukanlah 700 jejak tinju, melainkan 1000 jejak tinju. Oleh karena itu, Yang Xiaotian melanjutkan pelatihannya. 7 hari setelah melatih tebasan Dewa Petir ke penguasaan puncak, Yang Xiaotian juga melatih tinju cahaya mengalir api suci ke penguasaan puncak. Ketika tinju Yang Xiaotian menyerang secara bersamaan, jejak tinju menyala yang tak terhitung jumlahnya segera muncul, seakan-akan hendak meninju kubah surga. Jejak kepalan tangan yang menyala-nyala ini pun berubah warna sepenuhnya, dari sebelumnya keemasan menjadi merah keemasan, dengan emas di dalam merah dan merah di dalam emas. Pada saat yang sama, di belakang Yang Xiaotian, bayangan suci Dewa Api yang besar terbentuk. Bayangan suci Dewa Api ini juga berwarna merah keemasan. Yang Xiaotian kemudian melatih bayangan kegelapan. Menurut metode pemadatan bayangan kegelapan, Yang Xiaotian memadatkan ki Roh Kudus kegelapan berulang kali. Dengan setiap kondensasi, ki Roh Kudus kegelapan di sekitarnya menjadi sedikit lebih kuat. Bayangan kegelapan di belakangnya juga bertambah jumlahnya. 50, 60, 70. Lalu, dia menyerang hingga 100. Ketika Yang Xiaotian memadatkan bayangan kegelapan menjadi 100 sosok, bayangan kegelapan di tubuhnya menjadi sangat redup, seolah-olah tidak ada. Selain itu, bayangan suci gelap yang besar juga mengembun di belakang Yang Xiaotian. Dengan ini, Yang Xiaotian mengolah ketiga teknik suci utama hingga mencapai penguasaan puncak. Yang Xiaotian tidak tahu apakah ada seorang pun di Akademi Hongmeng yang telah mengolah tiga teknik suci utama hingga mencapai penguasaan puncak, tetapi dia tahu bahwa tidak ada seorang pun di kampus cabang api surgawi yang melakukannya.
Setelah mengolah ketiga teknik suci utama hingga mencapai penguasaan puncak, Yang Xiaotian kemudian melatih Dewa Badai. Meskipun Dewa Badai merupakan teknik suci tingkat 10 tingkat atas, bagi Yang Xiaotian, mengolah teknik suci tingkat 10 tingkat atas semudah mengolah teknik suci tingkat 7. Dalam 7 hari, ia juga mengolah Dewa Badai hingga mencapai puncak penguasaan. Ketika Dewa Badai miliknya berhasil mencapai puncak penguasaan, badai yang mengelilinginya sepenuhnya berwarna cian, yang menimbulkan rasa takut, cian yang menindas dan membuat jantung berdebar-debar. Setelah Dewa Badai juga dilatih hingga mencapai penguasaan puncak, Yang Xiaotian pergi ke aula misi untuk memeriksa tugas apa saja yang memberikan imbalan air suci Dao lapisan ke-10. Memang ada tugas yang memberikan imbalan air suci Dao lapisan ke-10, namun imbalannya kecil, hanya 100 unit masing-masing. Akan tetapi, agar masing-masing tubuh surgawi Yang Xiaotian dapat berubah menjadi tubuh suci, mereka memerlukan 900 unit, jadi 100 unit ini hanyalah setetes air di lautan, itulah sebabnya dia tidak mengambil tugas tersebut. Terlebih lagi, tugas-tugas ini sekarang sangat sulit baginya, dan menyita banyak waktu. Oleh karena itu, Yang Xiaotian kembali ke istana kerajaan. Sekembalinya, semua budak puncak suci yang sebelumnya dibelinya telah berhasil menembus alam suci agung. Yang Xiaotian bertanya kepada Lutua apakah dia tahu di mana bisa menemukan lebih banyak air suci Dao lapisan ke-10. Lutua ragu sejenak dan berkata, beberapa tahun yang lalu, saya menemukan sebuah rumah gua di tanah kuno Keiyuan. Rumah gua itu peninggalan para pendahulu, aula dalam seharusnya memiliki air suci Dao lapisan ke-10 dan obat surgawi 100 juta tahun. Namun, saya hanya bisa memasuki aula luar dan tidak bisa memasuki aula dalam. Ada formasi agung zaman di aula dalam yang tidak bisa aku tembus. Formasi agung zaman. Jantung Yang Xiaotian berdebar kencang. Meskipun Lutua tidak dapat membuka formasi agung zaman, dengan tubuh surgawi abadi dan pohon surgawi waktu, ia mungkin dapat menembus formasi agung zaman di rumah gua itu. Selanjutnya, tanah kuno Keiyuan berada di dalam kerajaan api surgawi, tidak jauh dari kota kerajaan, dan dengan kecepatan mereka dapat tiba dalam waktu paling lama setengah bulan. Oleh karena itu, Yang Xiaotian meminta Lutua untuk memimpin jalan, dan keduanya pun berangkat menuju tanah kuno Keiyuan. Adapun Master Pedang Penjara Segudang, dia sedang menyendiri untuk menyembuhkan diri, jadi dia tidak mengikuti Yang Xiaotian keluar. Keduanya melanjutkan perjalanan dengan kereta kuda naga surgawi Singa Api. Namun, seiring meningkatnya kekuatan Yang Xiaotian, dia semakin merasa bahwa kereta kuda naga surgawi Singa Api terlalu lambat. Oleh karena itu, ia berencana untuk menaklukkan 2 binatang buas lagi. Dengan kekuatannya saat ini, ia dapat dengan mudah mengendalikan 4 binatang buas di tingkat Saint Peak. Saat itu, 4 binatang yang menarik kereta akan meningkatkan kecepatannya secara signifikan. Bab 1701, ini klan iblis malam putih. Saat melewati hutan binatang ganas tertentu, Yang Xiaotian menaklukkan 2 binatang ganas lainnya di puncak suci. Kereta yang ditarik oleh 4 ekor binatang itu bergerak jauh lebih cepat. Di jalan, Yang Xiaotian terus memanfaatkan waktu untuk meminum air suci Dao lapisan ke-9 untuk mengolah tubuh surgawi tertinggi. Dalam waktu kurang dari 10 hari, mereka tiba di tanah kuno Keiyuan. Begitu mereka melangkahkan kaki ke tanah kuno Keiyuan, nuansa kuno dan berlalunya waktu langsung menyelimuti mereka. Tanah kuno Keiyuan adalah tempat tertua di 3 benua murni. Jutaan tahun yang lalu, terdapat sebuah kerajaan bernama Kekaisaran Keiyuan di sini. Kaisar Agung Kekaisaran pernah menyatukan 3 benua murni, tetapi seiring berjalannya waktu, Kekaisaran Keiyuan telah lama lenyap ditelan arus sejarah. Meskipun Kekaisaran Keiyuan telah lenyap, beberapa reruntuhan kota dari masa itu masih tersisa. Tuan Muda, kota itu adalah bekas ibu kota Kekaisaran Keiyuan. Lutua menunjuk ke sebuah kota terpencil yang terbengkalai di depan dan berkata, banyak orang datang ke sini untuk mencari harta karun Kekaisaran Keiyuan, tetapi tak seorang pun menemukannya. Yang Xiaotian mengangguk. Kaisar Keiyuan memiliki ambisi besar dan menguasai 3 benua murni. Harta karun Kekaisaran Keiyuan pastilah menakjubkan. Bahkan setelah bertahun-tahun, orang-orang masih mencari harta karun Kekaisaran Keiyuan. Kereta itu terbang di atas reruntuhan ibu kota Kekaisaran Keiyuan. Namun, saat kereta melewati sebuah reruntuhan, tubuh surgawi abadi Yang Xiaotian tiba-tiba merasakan kekuatan zaman yang sangat lemah datang dari tanah di bawahnya.
Kekuatan zaman ini sangat redup, dan jika bukan karena tubuh surgawi abadi yang Xiao Tian, kekuatan itu tidak akan terasa sama sekali. Yang Xiao Tian segera memerintahkan kereta untuk berhenti. Tuan muda, ada apa? Tanya Lu Tua dengan bingung ketika melihat Yang Xiao Tian tiba-tiba berhenti. Di bawah tanah, ada sesuatu yang aneh, kata Yang Xiao Tian. Ada kekuatan dari formasi Agung Zaman. Lu Tua terkejut dan mencoba merasakannya, tetapi dia tidak bisa merasakan apapun. Yang Xiao Tian turun ke tanah, tiba di atas reruntuhan tempat kekuatan zaman yang sangat lemah memancar, dan meninju ke bawah. Tetapi tidak ada reaksi sama sekali. Namun, indranya tidak salah, memang ada kekuatan zaman yang lemah di bawah tanah. Yang Xiao Tian mencoba menggunakan teknik melarikan diri dari 5 elemen kekacauan untuk menggali lebih dalam di bawah tanah. Namun, struktur geologi alam suci sangat keras, dan daya tahannya sangat kuat. Yang Xiao Tian hampir tidak bisa mencapai kedalaman 50 atau 60 kaki di bawah tanah dan tidak bisa melangkah lebih jauh. Dan lokasi Ages Grand Formation setidaknya 100 kaki di bawah tanah. Untuk mencapai lokasi formasi agung zaman itu, teknik melarikan diri 5 elemen kekacauanmu setidaknya harus menembus lapisan 27, kata Master Ding. Dan teknik melarikan diri dari 5 elemen kekacauan milik Yang Xiao Tian saat ini hanya berada di puncak lapisan 25, hanya sedikit lagi untuk menembus lapisan 26. Oleh karena itu, setelah mencapai alam suci, Yang Xiao Tian tidak hanya perlu meningkatkan seluruh tubuh surgawinya tetapi juga mengubah tubuh sucinya, dan bahkan teknik yang telah ia kembangkan sebelumnya seperti teknik melarikan diri dari 5 elemen kekacauan perlu ditingkatkan dan ditembuskan. Jika tidak, di alam suci, kekuatan teknik kultivasi ini tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Yang Xiao Tian hanya bisa muncul ke permukaan dan menunggu sampai teknik melarikan diri 5 elemen kekacauan menerobos ke lapisan 27 untuk kembali. Dia punya firasat kuat bahwa ada sesuatu di bawah reruntuhan ibu kota Kekaisaran Kaiyuan, kalau tidak akan ada kekuatan dari formasi besar zaman. Yang Xiao Tian dan Lu Tua melanjutkan perjalanan mereka. Tuan muda, tidak jauh di depan sana terdapat rumah gua itu, kata Lu Tua sambil menunjuk ke arah pegunungan di depan. Namun, ada sekelompok monyet berwajah hantu yang tinggal di pegunungan di depan, jadi berhati-hatilah. Monyet berwajah hantu merupakan salah satu binatang paling ganas di sistem gelap. Yang Xiao Tian mengangguk. Tetapi ketika Yang Xiao Tian dan yang lainnya baru saja memasuki pegunungan di depan, mereka mencium bau darah yang kuat. Kelompok itu memandang ke kejauhan dan melihat sejumlah besar mayat monyet berwajah hantu tergeletak pingsan di medan pegunungan. Mayat monyet berwajah hantu ini hancur berkeping-keping, dan mengalami kematian yang mengerikan. Lu Tua bergerak maju untuk memeriksa dan melihat bahwa luka-luka di tubuh monyet berwajah hantu samar-samar memancarkan ki iblis. Jelaslah, monyet berwajah hantu ini dibunuh oleh para ahli ras iblis. Terlebih lagi, di dalam ki iblis, terdapat cahaya putih samar-samar yang bersinar. Cahaya putih yang bercampur dengan ki iblis ini tampak sangat aneh. Lu Tua memeriksa ki iblis, semakin khawatir. Ia berkata kepada Yang Xiao Tian, Tuan muda, monyet berwajah hantu ini kemungkinan besar dibunuh oleh para ahli dari klan iblis Baye. Sejak beberapa tahun lalu, setelah klan iblis Baye muncul, tidak ada berita tentang mereka, seolah-olah mereka menghilang dalam semalam. Sekarang, klan iblis Baye telah muncul kembali. Terlebih lagi, tampaknya mereka memasuki pegunungan ini sebelum Yang Xiao Tian dan rombongannya. Mereka seharusnya masih berada di suatu tempat dalam pegunungan ini. Semuanya, berhati-hatilah, kata Yang Xiao Tian serius saat dia dan Lu Tua terus terbang maju. Namun, mengingat kereta kuda naga surgawi singa api terlalu mencolok dan mudah menarik perhatian, Yang Xiao Tian meninggalkan keretanya di luar dan melanjutkan perjalanan bersama Lu Tua ke rumah gua. Dia dan Lu Tua dengan hati-hati melintasi dan terbang melalui hutan purba. Mereka mengawasi keadaan sekelilingnya untuk melihat adanya pergerakan. Tiba-tiba, terdengar suara keras bergemuruh saat sekawanan binatang burung besi melesat keluar dari hutan di depan, melarikan diri dalam kepanikan, jelas-jelas ketakutan oleh suatu kekuatan. Di depan adalah satu-satunya jalan menuju rumah gua. Yang Xiao Tian ragu sejenak dan terus terbang bersama Lu Tua. Setelah kemampuan Dewa Badai miliknya menerobos ke alam penguasaan puncak, kecepatannya secepat kilat safir, dan penerbangannya senyap, tanpa gangguan atmosfer apapun.
Lu Tua menyaksikan badai biru yang mengelilingi Yang Xiaotian dan menelan ludah, memperlihatkan betapa terkejutnya dia. Meskipun ia juga telah mengolah Dewa Badai, kemampuannya tidak pernah mencapai puncak penguasaan. Dia merupakan sosok yang tangguh, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan Dewa Badai di Summit Mastery Realm. Mereka berdua tiba di tempat para binatang burung besi itu melarikan diri, dan menemukan lebih banyak lagi mayat monyet berwajah hantu di tanah, berserakan di mana-mana, dan darah telah mengotori pepohonan di sekitarnya. Jelaslah, monyet berwajah hantu ini baru saja dibunuh, darah mereka belum kering. Lu Tua, seberapa jauh lagi ke rumah gua itu? Yang Xiaotian bertanya dengan nada serius. Beberapa ratus mil, kata Lu Tua, tepat di atas gunung di depan. Mendengar ini, Yang Xiaotian dan Lu Tua terus maju dengan hati-hati. Baik Yang Xiaotian maupun Outlu merasa lega saat mereka mencapai rumah gua, karena mereka tidak bertemu satu pun ahli klan iblis Baiye di sepanjang jalan. Meski begitu, Yang Xiaotian dan Outlu tetap waspada, sepenuhnya siaga saat mereka tiba di depan pintu besar rumah gua itu. Lu Tua, yang mengenal tempat itu, menuntun Yang Xiaotian ke dalam rumah gua, mencapai aula luar. Tuan muda, itu pintu besar menuju aula dalam. Lu Tua menunjuk ke ujung aula luar. Yang Xiaotian terbang ke pintu besar aula dalam, menyadari bahwa formasi agung zaman terukir di pintu, dan saat mereka mendekat, lapisan kekuatan zaman terpancar dari formasi tersebut. Akan tetapi, tepat saat Yang Xiaotian hendak melangkah maju untuk membongkar formasi besar zaman, tiba-tiba terdengar suara benturan keras dari luar, dan ki iblis yang mengerikan meraung masuk. Lu Tua merasakan ki iblis yang menakutkan ini dan wajahnya berubah. Itu klan iblis Baiye. Bab 1702, siapakah orang yang memukulnya? Mungkinkah para ahli dari klan iblis malam putih juga datang ke rumah gua ini? Yang Xiaotian dan Lu Tua bertukar pandang, keduanya merasakan beban di hati mereka. Dilihat dari ki iblis yang mencengangkan ini, kekuatan klan iblis malam putih sangat kuat, jelas bukan sesuatu yang dapat mereka lawan. Bahkan Guru Ding pun tidak dapat menahannya. Pada saat ini, suara ledakan lain bergema. Tuan muda, saya akan melawan orang ini, Anda harus pergi dulu. Kata Lu Tua kepada Yang Xiaotian dengan nada mendesak. Tidak perlu. Tepat saat Lu Tua hendak bertarung sampai mati, Yang Xiaotian angkat bicara. Saat Lu Tua terkejut, kekuatan waktu melonjak di sekitar Yang Xiaotian, membentuk sungai zaman, dan dewa zaman muncul di belakangnya. Tubuh surgawi abadi. Mata Lu Tua melebar. Tuan muda, dia bahkan memiliki tubuh surgawi abadi. Dia. Segera setelah itu, dia melihat pohon surgawi terbang keluar dari tubuh Yang Xiaotian. Dengan munculnya pohon surgawi, kekuatan waktu dan zaman di sekitar Yang Xiaotian melonjak hebat. Pohon Dewa Waktu. Lu Tua terkejut. Meskipun pohon surgawi waktu milik Yang Xiaotian belum berubah menjadi pohon suci Dao, dan masih dalam tahap pembibitan bagi penduduk alam suci, namun itu sudah cukup untuk membuat Lu Tua tercengang. Yang Xiaotian mengaktifkan kekuatan tubuh surgawi abadi, bersama dengan pohon surgawi waktu, melambaikan tangannya, saat jimat surgawi waktu dan zaman jatuh seperti hujan deras, mengalir ke dalam susunan besar di gerbang. Seketika, cahaya dari susunan besar di gerbang bersinar terang benderang. Akhirnya, susunan besar itu pun terbuka dan gerbangnya pun perlahan terbuka. Tanpa ragu, Yang Xiaotian dan Outlu melesat ke aula dalam. Ketika pintu aula dalam tertutup, mereka melihat ki iblis yang menakjubkan juga mengalir ke aula tersebut. Melihat para ahli dari klan iblis malam putih memasuki aula luar begitu cepat, Yang Xiaotian buru-buru mulai mencari di aula dalam. Namun, aula dalam kosong dan sunyi. Setelah pencarian cermat oleh Yang Xiaotian dan Outlu, mereka akhirnya menemukan mekanisme susunan besar di sudut yang tidak mencolok. Mekanisme susunan besar ini juga merupakan formasi besar zaman. Tetapi itu bahkan lebih rumit daripada susunan megah di gerbang. Yang Xiaotian mulai mempelajari cara memecahkannya. Ketika Yang Xiaotian tengah belajar, getaran kuat terus-menerus terjadi di luar. Jelas, seorang ahli dari klan iblis malam putih tengah melancarkan serangan besar-besaran terhadap formasi besar zaman di aula dalam. Dan saat lawan melanjutkan serangan besar-besaran mereka, aula berguncang dengan intensitas yang semakin meningkat. Tampaknya tidak akan lama lagi sebelum susunan aula dalam akan ditembus secara paksa. Yang Xiaotian tahu bahwa semakin kritis momennya, semakin kecil kemungkinan dia panik.
Jika tidak, akan semakin sulit memecahkan mekanisme susunan tersebut. Di bawah penelitian terkonsentrasi Yang Xiaotian, dia akhirnya berhasil memecahkan mekanisme susunan besar. Setelah mekanismenya rusak, artefak surgawi luar angkasa jatuh dari dalam aula. Yang Xiaotian meraih artefak surgawi luar angkasa dan, tanpa sempat memeriksa isinya, mengaktifkan susunan transmisi ruang di aula dalam dengan Lutua. Mereka berdua melarikan diri melalui Spatial Transmission Array, kembali keluar pegunungan. Setelah itu, mereka segera mengendarai kereta kuda naga langit singa api kembali tanpa henti. Baru setelah setengah hari Yang Xiaotian membuka artefak surgawi luar angkasa yang diperoleh di aula dalam. Di dalam artefak surgawi luar angkasa, ada vas batu giok, beberapa buku, dan segunung batu suci Dao tingkat rendah. Tumpukan batu suci Dao kelas rendah saja berjumlah 60 juta. Tatapan Yang Xiaotian tertuju pada vas batu giok dan dia membukanya dengan cemas. Seketika itu juga, kuasa Roh Kudus yang dahsyat memancar keluar. Ketika kekuatan Roh Kudus muncul, hati Yang Xiaotian sangat tergugah. Dia melihat ke dalam dan, benar saja, itu adalah air suci Dao lapisan ke-10. Warna setiap lapisan air suci Dao berbeda-beda, jadi dia mengenalinya sekilas. Jumlah air suci Dao lapisan ke-10 dalam vas giok ini melampaui ekspektasinya, yakni mendekati 3000. Melihat air suci Dao lapisan ke-10 dalam jumlah sebesar itu, Yang Xiaotian sangat gembira. Dengan begitu banyak air suci lapisan ke-10 Dao, itu sudah cukup untuk mengubah setidaknya 3 tubuh sucinya menjadi tubuh suci. Akan tetapi, Guru Ding juga membutuhkan air suci Dao lapisan ke-10 untuk pemulihan, jadi Yang Xiaotian berencana mempersembahkan setengahnya kepada Guru Ding. Master Ding menggelengkan kepala dan berkata, air suci Dao lapisan ke-9 yang kau berikan terakhir kali, bahkan belum habis. Kau lebih membutuhkan air suci Dao lapisan ke-10 sekarang, ubahlah ke-10 tubuh sucimu menjadi tubuh suci terlebih dahulu. Yang Xiaotian mengangguk. Tentu saja, jika seluruh tubuh sucinya tidak diubah menjadi tubuh suci, dia tidak akan mampu menerobos ke alam suci, sehingga mustahil untuk bergerak bebas di alam suci. Yang Xiaotian berkata kepada Lutua, Lutua, aku berhutang budi padamu kali ini, kalau tidak, aku tidak akan menemukan air suci lapisan ke-10 Dao sebanyak ini. Lutua segera melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berkata, Tuan muda, Anda terlalu baik. Tanpa Anda, saya pasti sudah mati, dan air suci Dao lapisan ke-10 ini, Anda yang mendapatkannya, saya tidak membantu sama sekali. Saat itu, Yang Xiaotian dan Lutua tiba-tiba merasakan ki iblis yang samar. Keduanya terkejut. Terlebih lagi, ki iblis ini terasa sangat familiar. Mungkinkah itu? Yang Xiaotian bingung. Setelah berpikir sejenak, dia dan Lutua terbang ke langit dan dengan hati-hati menuju sumber ki iblis yang dikenalnya. Tidak lama kemudian Yang Xiaotian dan Lutua melihat seseorang tergeletak di lereng gunung di kejauhan. Ki iblis yang familiar terpancar dari mereka. Yang Xiaotian ragu-ragu, hanya terbang bersama Outlu setelah memastikan aura orang itu berada di ambang kematian. Saat mendekat, mereka melihat tanda setan yang mengerikan di antara kedua alis orang tersebut. Memang, dia adalah ahli dari klan iblis malam putih. Terlebih lagi, itulah yang mereka temui sebelumnya di rumah gua. Akan tetapi, tenggorokan orang itu telah tertusuk oleh pedang Qi, dengan lubang pedang yang mengerikan dan darah terus mengalir. Yang Xiaotian bingung, siapakah yang telah menyerang? Pakar klan iblis malam putih ini tidak diragukan lagi kuat, tetapi tidak ada tanda-tanda pertempuran di sekitar, jadi apakah tenggorokannya tertusuk oleh satu tebasan pedang? Terlebih lagi, mereka sama sekali tidak berdaya. Bayangkan kekuatan mengerikan dari orang misterius ini. Ahli dari klan iblis malam putih, saat melihat Yang Xiaotian dan Lutua mendekat, membuka mulut, ingin mengatakan sesuatu, tetapi pandangan mereka perlahan-lahan menerawang, kehilangan vitalitas sepenuhnya. Yang Xiaotian melangkah maju, mencari tetapi tidak menemukan apapun, jelas, barang-barang pada orang itu telah diambil oleh orang lain. Setelah beberapa saat, dia dan Lutua kembali ke lokasi semula dan meneruskan perjalanan mereka dengan kereta. Pak Tualu, menurutmu siapa orang yang melakukan ini? Tanya Yang Xiaotian di atas kereta. Lutua merenung dan berkata, orang yang bisa membunuh ahli klan iblis malam putih ini pasti salah satu dari sekitar selusin ahli dari 3 benua murni. Mengenai siapa tepatnya, sulit untuk berspekulasi. Karena luka pedang itu tidak memiliki tanda-tanda yang jelas,
itu hanyalah pedang Qi yang langsung menusuk tenggorokan. Aku harus segera meningkatkan kekuatanku, pikir Yang Xiaotian dalam hati. Sejak tiba di alam suci, kekuatannya masih terlalu lemah. Setelah kembali ke kota kerajaan api surgawi, Yang Xiaotian langsung pergi ke rumah gua nomor 1 di Akademi Hongmeng untuk menjalani kultivasi terpencil, berusaha mengubah tubuh surgawi tertingginya menjadi tubuh suci sebelum kompetisi arena dalam beberapa bulan. Saat ini berada di alam konfirmasi Dao, ia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan saat menghadapi para ahli alam suci. Namun, jika tubuh surgawi tertingginya bertransformasi menjadi tubuh suci, ia dapat melakukan gerakan seketika ruang waktu, sehingga mengimbangi kerugian tersebut. Sedangkan untuk teknik suci lainnya, Yang Xiaotian tidak mau repot-repot berlatih lagi, beberapa teknik suci sudah cukup untuk kebutuhannya saat ini, dan dia belum mampu berlatih teknik suci tingkat menentang surga. Bab 1703, apakah dia sengaja menyembunyikan kerajaannya? Begitu dia berhasil menembus lapisan ke-10 konfirmasi Dao, dia akan mengolah teknik suci tingkat menentang surga. Teknik suci tingkat menentang surga sangat sulit untuk dikultivasikan. Untuk mengolahnya, ia setidaknya harus menembus lapisan ke-10 pengukuhan Dao. Yang Xiaotian meminum air suci Dao lapisan ke-10 setiap hari untuk berkultivasi. Saat berkultivasi, ia juga meminta bantuan bawahannya, Zhuo Meng, Li Gu, dan lainnya, untuk mencari tahu tentang batu suci 5 elemen Dao. Ia membutuhkannya untuk mengolah teknik melarikan diri 5 elemen Chaos. Saat ini, teknik melarikan diri 5 elemen kekacauannya telah mencapai puncak lapisan 25. Untuk berkembang pesat, ia harus mengandalkan batu suci 5 elemen tingkat Dao. Tentu saja, Yang Xiaotian juga menyirami pohon dewa waktu dan beberapa pohon dewa lainnya dengan seteguk air suci Dao lapisan ke-9 setiap hari. Sekarang, seiring bertambahnya kekuatannya, beberapa pohon surgawi miliknya perlu diubah menjadi pohon suci Dao, jika tidak, saat ia menerobos ke alam suci, jika pohon surgawi miliknya tidak dapat diubah menjadi pohon suci Dao, buah yang dihasilkannya tidak akan berguna baginya. Hanya jika pohon surgawi ini berubah menjadi pohon suci Dao, buah yang dihasilkannya akan menjadi buah suci, sehingga bermanfaat bagi Yang Xiaotian untuk mengambilnya dan mengolahnya. Untungnya, saat ini dia memiliki banyak air suci Dao lapisan ke-9, yang masih cukup untuk saat ini. Di bawah penggunaan air suci Dao lapisan ke-10 yang terus-menerus untuk kultivasi, tubuh surgawi ruang waktu Yang Xiaotian akhirnya berubah menjadi tubuh suci. Ia menjadi tubuh suci ketiga yang berhasil ditransformasikan. Untuk naik ke lapisan kedua makam naga hantu, tubuh surgawi naga primordial harus berubah menjadi tubuh suci. Jadi setelah transformasi tubuh surgawi ruang waktu yang berhasil, Yang Xiaotian terus mengolah tubuh surgawi naga primordial. Yang Xiaotian baru berhenti berkultivasi pada hari kompetisi arena. Saat fajar menyingsing, suara lonceng bergema di puncak langit abadi, bergema di seluruh puncak dan bergema ke puncak-puncak gunung di sekitarnya. Tiba-tiba puncak langit abadi menjadi semarak. Yang Xiaotian berjalan keluar dari rumah guanya dan menuju ke alun-alun di tengah puncak langit abadi. Kompetisi arena akan diadakan sekali lagi di plaza di tengah puncak langit abadi. Saat melihat Yang Xiaotian tiba, para murid yang telah berkumpul di alun-alun menatapnya dengan berbagai ekspresi. Hudong juga telah tiba di tempat kejadian bersama bawahannya. Melihat Yang Xiaotian mendekat, ia tersenyum dingin, dengan niat membunuh di matanya. Kakak senior Hu, mungkinkah Yang Xiaotian seseorang dari keluarga Yang? Seorang murid ragu sejenak, lalu bertanya pada Hudong. Saat menyebut keluarga Yang, dia menunjukkan wajah khawatir. Hudong berkata dengan suara berat, "Jangan khawatir, aku sudah memeriksanya. Dia bukan murid keluarga Yang. Tidak ada murid bernama Yang Xiaotian di keluarga Yang. Lagi pula, bagaimana mungkin keturunan keluarga yang bisa bergabung dengan Akademi Hongmeng?" Kakak senior Hu benar. Kalau dia benar-benar murid keluarga Yang, dia tidak mungkin bergabung dengan Akademi Hongmeng, kata murid lainnya. Jadi, ketika saatnya tiba, biarkan rakyatmu melanjutkan hidup tanpa rasa khawatir, tanpa ada kekhawatiran. Setelah Yang Xiaotian tiba, dia tetap acuh tak acuh di bawah tatapan Xiao Hong, Hudong, dan lainnya, saat dia berdiri di sana menunggu kompetisi dimulai. Melihat Yang Xiaotian masih berdiri di sana dengan tenang setelah kedatangannya, menunggu kompetisi dimulai, Hudong mencibir, berpura-pura tenang dan tulus, "Mari kita lihat apakah kamu bisa tetap tenang di atas panggung." Begitu dia di atas panggung,
menghadapi Chen Ming dan aura serta kekuatan mereka, dia mungkin akan mengompol. Salah satu bawahannya tertawa. Semua orang tertawa bersama. Tak lama kemudian, He Mei tiba. Selain He Mei, Su Hong dari Akademi Hongmeng dan banyak guru juga hadir. Dan bahkan Penatua Zhao Huye, yang dicopot dari jabatan Penatua karena Yang Xiaotian, ada di sana. Meskipun Zhao Huye telah dicopot dari jabatan seniornya, ia tetap menjadi guru senior di Akademi Hongmeng. Ketika Zhao Huye melihat Yang Xiaotian, matanya memancarkan kebencian yang sama seperti Hudong, berharap ia bisa mencabik-cabik Yang Xiaotian hingga berkeping-keping. Sejak kehilangan kedudukannya yang lebih tua, dia terus-menerus berpikir tentang cara membunuh Yang Xiaotian. Dan dia ingin membunuh Yang Xiaotian dengan cara yang paling memuaskan. Jadi, beberapa murid dari lapisan ke-10 suci juga telah menerima instruksinya untuk kompetisi ini. Namun, Tang Chang dan Xie Qiu juga tidak datang kali ini. Begitu He Mei tiba dan melihat semua murid hadir, dia mengamati pemandangan dan berkata dengan lantang, selama kompetisi arena para murid, tidak ada orang lain yang diizinkan ikut campur. Siapapun yang berani mengganggu kompetisi arena dan melanggar peraturan Akademi Hongmeng akan dihukum berat. He Mei kemudian membahas beberapa aturan kompetisi. Dalam kompetisi arena, penggunaan senjata, Divine Armor, atau eliksir yang melebihi Saint Realm dilarang. Pengumuman khusus, dalam kompetisi arena ini, peringkat terakhir akan mengakibatkan dikeluarkan dari Akademi Hongmeng, He Mei secara khusus mengingatkan di akhir. Mendengar pengingat He Mei, banyak murid tanpa sadar menatap Yang Xiaotian. Lagi pula, tingkatan Yang Xiaotian jelas, dia baru saja mencapai alam konfirmasi Dao. Bahkan yang terkuat di alam konfirmasi Dao akan tetap berada di bawah. Pada saat ini, seorang murid dari sebuah keluarga kecil menghampiri Yang Xiaotian dan berbisik, "Saudara muda Yang, kepala keluarga kami berkata kamu boleh bergabung dengan keluarga kami ketika saatnya tiba." Tentu saja, premisnya adalah Yang Xiaotian dapat bertahan dalam kompetisi arena. Jika tidak, tidak akan ada kesempatan untuk bergabung dengan keluarga mereka. "Tidak, terima kasih," jawab Yang Xiaotian dingin. Murid dari keluarga kecil itu mendengar hal ini dan pergi dengan canggung. Kompetisi arena menentukan lawan melalui undian. He Mei membiarkan semua muridnya mengundi. Lebih dari 100 murid di kelas yang sama dengan Yang Xiaotian melangkah maju untuk menggambar. Setelah menggambar, Yang Xiaotian membukanya dan melihat bahwa itu adalah nomor 1. Melihat Yang Xiaotian mendapatkan nomor 1, para murid pun dengan antusias membuka undian mereka. Seorang murid tiba-tiba berteriak kegirangan, "Aku juga nomor 1." Murid-murid lain memandang murid itu dengan iri. Berada di panggung yang sama dengan Yang Xiaotian, alam peneguh Dao, berarti kemenangan pasti. Mungkin mereka bahkan tidak perlu bergerak, cukup mengeluarkan aura mereka, dan mereka bisa menyingkirkan Yang Xiaotian dari panggung. Zhao Huye juga merasa senang karena murid yang mendapat nomor 1 adalah salah satu murid yang diajarinya. Melihat semua orang mengundi, He Mei mengumumkan, "Semua murid, cepat masuk ke arena dan jangan buang-buang waktu." Para murid masing-masing memasuki arena mereka, dan murid dengan nomor 1 bergegas ke arena 1 menggunakan teknik suci. Melihat semangat muridnya, Yang Xiaotian juga melangkah maju ke arena 1. Kompetisi dimulai. Semua murid bertindak. Melihat para murid memasuki arena, He Mei mendesak sekali lagi dan mengalihkan pandangannya ke arena 1. Seperti He Mei, hampir semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arena 1. Murid di arena 1 berdiri dengan tangan terlipat dan berkata kepada Yang Xiaotian, "Yang Xiaotian, inilah takdirmu. Meskipun kau berada di alam konfirmasi Dao, yakinlah, aku tidak akan menahan diri." Setelah berbicara, ia melepaskan seluruh auranya. Pada saat ini, Yang Xiaotian tidak lagi menahan auranya, melepaskan aura yang mengejutkan. Apa? Tahap akhir lapisan ke-7 pengukuhan Dao. Melihat Yang Xiaotian melepaskan auranya, semua orang terkejut dan tak percaya. Bukankah Yang Xiaotian adalah lapisan pertama pengkonfirmasi Dao? Bagaimana mungkin dia adalah lapisan ke-7 pengkonfirmasi Dao tahap akhir? Apakah dia sengaja menyembunyikan wilayahnya selama penilaian Aula Suci Hongmeng? Bab 1704, mungkinkah Anda salah menilai? Mustahil. Kembali ke Aula Suci Hongmeng, ranah Yang Xiaotian sudah terverifikasi. Yang Xiaotian baru tahap pertama konfirmasi Dao.
Tapi bagaimana mungkin seseorang yang berada di lapisan pertama peneguhan Dao bisa menerobos ke lapisan ketujuh peneguhan Dao hanya dalam beberapa tahun? Untuk sesaat, suasana menjadi gempar, dengan pertengkaran terus-menerus. Tak seorang pun percaya bahwa dalam waktu 8 tahun, Yang Xiaotian mampu menerobos dari lapisan pertama konfirmasi Dao ke lapisan ketujuh konfirmasi Dao. Namun, meskipun Yang Xiaotian sudah mencapai lapisan ketujuh pengukuhan Dao, dia tetap akan kalah. Seorang murid di samping Hudong angkat bicara. Benar, bahkan jika Yang Xiaotian sudah mencapai lapisan ketujuh pengukuhan Dao, bahkan jika dia berhasil mencapai alam suci, dia tetap akan berada di dasar kompetisi arena ini. Kata murid lainnya. Wajah Hudong akhirnya terlihat sedikit lebih baik. Ya, meskipun Yang Xiaotian sekarang sudah mencapai lapisan ketujuh konfirmasi Dao, tetap saja itu tidak dapat mengubah hasilnya. Murid di lapisan ke-10 suci yang menghadap Yang Xiaotian terkejut melihat Yang Xiaotian di lapisan ke-7 konfirmasi Dao, tetapi kemudian dia dengan tenang berkata, Yang Xiaotian, aku tidak menyangka kau berada di lapisan ke-7 konfirmasi Dao, tetapi ini juga tidak akan mengubah takdirmu. Takdirmu adalah dikalahkan. Setelah berbicara, sosoknya melintas dan dia meninju dengan keras ke arah Yang Xiaotian. Kekuatan suci dari alam suci dipadatkan menjadi jejak tinju. Itulah tepatnya Holy Fire Flowing Light Fist. Selama bertahun-tahun, murid ini telah tekun melatih tinju cahaya api suci yang mengalir di antara 3 teknik suci. Dengan satu pukulan, sudah ada 200 jejak tinju. Ini adalah alam pencapaian agung. Sekalipun tinju cahaya api suci milikmu berada di alam kesempurnaan, tapi aku punya kekuatan suci. Kekuatan tinjuku puluhan kali lebih kuat dari milikmu. Teriaknya. Di bawah tatapan semua orang, jejak tinju cahaya api suci miliknya, yang membawa lapisan api, melintasi udara dan mencapai Yang Xiaotian. Ruang di sekitar tubuh Yang Xiaotian berdengung akibat kekuatan tinjunya. Tepat saat kekuatan tinju sang murid hendak mengenai Yang Xiaotian, seluruh tubuh Yang Xiaotian tiba-tiba dipenuhi cahaya surgawi, lenyap dari tempatnya, dan di saat berikutnya, dia sudah berada di hadapan sang murid, sekaligus mengaktifkan tubuh suci Hongmeng, tubuh pedang primordial, dan tubuh suci ruang waktu. 2 avatar surgawi muncul. Ketika Yang Xiaotian melayangkan tinjunya. Para avatar surgawinya pun secara bersamaan mengacungkan tinjunya. Saat tinju Yang Xiaotian dilayangkan, langit dipenuhi dengan jejak tinju yang menyala-nyala. Jejak tinju ini bukan emas, melainkan merah menyilaukan di dalam emas. Jejak tinju dari avatar surgawinya juga berwarna merah di dalam emas. Murid itu tertegun menatap langit yang penuh dengan bekas kepalan tangan merah keemasan. 1000. Merasakan kekuatan mengerikan dari jejak tinju itu, dia panik dan mundur, memanggil roda suci, yang secara mengejutkan memiliki 9000 cincin. Dalam keadaan normal, roda suci Myriad Rings merupakan roda suci yang terkuat. 9000 cincin roda suci sudah sangat langka. Dia menyerang dengan kekuatan penuh. Dengan kekuatan roda sucinya, kekuatannya ditingkatkan sekali lagi. Namun seketika, kekuatan Holy Fire Flowing Light Fist milik Yang Xiaotian menghancurkan kekuatannya dengan kekuatan yang luar biasa. Murid itu merasa seakan-akan disambar oleh percikan api yang jatuh tak terhitung jumlahnya. Seluruh tubuhnya terlempar mundur dan jatuh ke tanah di luar arena. Saat ia jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya dilalap api, ia menjerit dengan menyedihkan, tetapi dalam sekejap mata, ia berubah menjadi tumpukan abu, dan bahkan He Mei dan Su Hong, beberapa guru, tidak dapat menyelamatkannya tepat waktu. Semua orang menatap Yang Xiaotian dengan kaget. 3 benda suci penentang surga. Dan tinju cahaya api suci Yang Xiaotian telah dilatih hingga mampu mengeluarkan 1000 jejak tinju sekaligus. Ini adalah alam penguasaan puncak. Alam penguasaan puncak, ini sebenarnya alam penguasaan puncak. Gumam seorang guru. He Mei, Su Hong, Hudong, dan banyak lainnya menatap kedua avatar surgawi Yang Xiaotian dengan rasa takut yang lebih besar. Avatar surgawi macam apa ini? Lebih kuat dari avatar surgawi penguasa Dao. He Mei dan Su Hong telah mengajar di Akademi Hongmeng selama bertahun-tahun dan belum pernah mendengar avatar surgawi yang lebih kuat dari penguasa Dao. Dan Yang Xiaotian berhasil mengumpulkan 2. Seluruh tempat menjadi sunyi. Tidak seorang pun menduga kekuatan pertempuran Yang Xiaotian begitu kuat. Ini tidak mungkin. Beberapa murid masih tidak berani percaya.
Seorang lapisan ke-7 konfirmasi Dao tingkat akhir benar-benar mengalahkan seorang suci lapisan ke-10. Meskipun sang murid baru saja menerobos ke lapisan ke-10 suci, ia masih dalam tahap awal lapisan ke-10 suci yang sejati. Bagaimana mungkin ada kekuatan pertempuran yang begitu mengerikan di dunia ini? Setelah terkejut, Hudong menatap Yang Xiaotian dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Zhao Wuye menatap Yang Xiaotian, ekspresinya ragu-ragu. Setelah waktu yang lama, He Mei akhirnya menenangkan pikirannya, mengumumkan hasil arena 1. Yang Xiaotian, dengan ekspresi tenang, berjalan meninggalkan arena dan kembali ke posisi semula. Pada saat ini, Tang Chang dan Xie Qiu sedang bermain catur di dalam Cave Mansion, tetapi keduanya tidak fokus, keduanya khawatir tentang hasil kompetisi arena ini. Mereka telah menginstruksikan bawahan mereka untuk melapor kepada mereka segera setelah hasil kompetisi arena pertama Yang Xiaotian diketahui. Ketika mereka berdua asyik bermain catur tanpa sadar, mereka melihat guru yang terakhir kali datang berlari dengan wajah memerah, amat gembira. Melihat kegembiraan guru itu, Tang Chang dan Xie Qiu keduanya terkejut. Terakhir kali selama penilaian teknik suci Yang Xiaotian, ketika ketiga teknik suci mencapai alam kesempurnaan, guru ini juga datang melapor dengan penuh semangat. Mungkinkah itu? Pada saat ini, guru itu tersentak, "Dekan, Yang Xiaotian menang lagi." Yang Xiaotian menang lagi. Mendengar hal itu, pikiran mereka berdua menjadi terkejut. Yang Xiaotian, bagaimana dia bisa menang? Tang Chang benar-benar tak percaya. Yang Xiaotian sudah mencapai tahap akhir tahap ke-7 konfirmasi Dao. Dia telah melatih tinju cahaya api suci yang mengalir ke alam penguasaan puncak, dan dia telah memanggil dua avatar surgawi yang lebih kuat dari penguasa Dao. Ujar sang guru dengan penuh semangat. Tang Chang dan Xie Qiu tercengang. Apa yang baru saja kau katakan? Lebih kuat dari avatar surgawi penguasa Dao? Mustahil. Mungkinkah kau salah? Setelah terkejut, Xie Qiu tak kuasa menahan diri untuk berkata. Tidak akan ada kesalahan, banyak guru dengan suara bulat memutuskan, dua avatar surgawi Yang Xiaotian lebih kuat dari Dewa Dao. Kata guru itu. Tang Chang memikirkan sesuatu, gelombang keterkejutan melonjak dalam hatinya, mungkinkah? Tangannya gemetar. Ayo pergi, kita akan segera menuju puncak langit abadi. Setelah berkata demikian, Tang Chang bergegas menuju puncak langit abadi. Xie Qiu buru-buru mengikutinya. Tak lama kemudian, Xiao Hong pun memenangkan kompetisinya dan keluar dari arena 4. Kembali ke posisi semula, dia memiliki pandangan yang sangat berbeda di matanya saat dia menatap Yang Xiaotian. Jangan khawatir, kakak senior Xiao, meskipun Yang Xiaotian bisa mengalahkan Deng Fang, dia tetaplah tandinganmu. Seorang murid berkata kepada Xiao Hong, lagi pula, dia sudah membunuhnya, keluarga Deng tidak akan membiarkannya lolos. Sebelumnya di arena, Yang Xiaotian membunuh seorang murid bernama Deng Fang, yang merupakan murid langsung keluarga Deng. Meskipun keluarga Deng bukan salah satu dari beberapa keluarga kerajaan api surgawi, mereka cukup kuat. Xiao Hong mengangguk, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk mengingat adegan saat Yang Xiaotian melancarkan tinju cahaya mengalir api suci alam penguasaan puncak. Terutama saat dia memikirkan dua avatar surgawi Yang Xiaotian, hatinya merasa semakin bingung. Setelah kompetisi arena, dia perlu bertanya kepada ayahnya apakah dia tahu avatar surgawi mana yang lebih kuat dari Dewa Dao. Bab 1705, Hati Dao Abadi. Sementara itu, Xiao Hong merasa menyesal di hatinya, selama Yang Xiaotian memenangkan pertandingan, dia tidak akan lagi berada di bawah dan tidak akan dikeluarkan dari Akademi Hongmeng. Selama siswa baru lulus 2 penilaian berturut-turut, mereka tidak akan dikeluarkan dari Akademi Hongmeng. Kecuali Yang Xiaotian membuat kesalahan besar. Banyak orang juga memikirkan masalah ini. Tak lama kemudian, babak pertama turnamen bela diri berakhir. Berikutnya, putaran kedua pengundian dimulai. Yang Xiaotian dan murid-murid lainnya melangkah maju untuk mengundi. Mungkin sudah takdir, Yang Xiaotian kembali mendapat nomor 1. Melihat Yang Xiaotian menggambar angka 1 lagi, murid-murid yang tersisa tidak dapat menahan diri untuk melihat angka mereka sendiri. Ketika Xiao Hong melihat nomornya adalah nomor 1, dia terkejut. Jelas, dia tidak menyangka akan berada di panggung yang sama dengan Yang Xiaotian di babak kedua. Kali ini, semua orang yakin Xiao Hong akan menang di tempat pertama, tetapi melihat Yang Xiaotian mengalahkan Xiao Hong di babak kedua, semua orang mulai bersorak kegirangan.
Sepertinya Yang Xiaotian akan kalah, kata seorang murid di sebelah Hudong. Hudong mengangguk. Tidak peduli seberapa kuat Yang Xiaotian, menghadapi Xiao Hong, dia pasti akan kalah. Di bawah pengawasan semua orang, Yang Xiaotian dan Xiao Hong memasuki ring nomor 1. Xiao Hong menatap Yang Xiaotian tetapi tidak berbicara. Kekuatan suci miliknya terkumpul. Begitu pertandingan dimulai, ia berencana untuk menyerang dengan kekuatan penuh dan mengalahkan Yang Xiaotian secepat mungkin. Setelah semua orang memasuki arena kompetisi, He Mei segera mengumumkan, pertandingan dimulai. Saat kata-katanya selesai diucapkan, roda suci di belakang Xiao Hong mulai memadat. Roda sucinya sebenarnya telah mencapai 9.999 cincin. Hanya satu cincin dari roda suci Myriad Rings. Kekuatan dan tekanan yang dahsyat itu mengejutkan semua orang. Sebenarnya jumlahnya 9.999 cincin. Pada saat itu, dari dada Xiao Hong, sinar cahaya yang menyilaukan bersinar. Sinar yang menyilaukan ini menyimpan kekuatan dahsyat dan abadi sepanjang masa. Ini adalah hati Dao abadi. Semua orang merasakan kekuatan abadi hati Dao Xiao Hong dan merasa takjub. Hanya hati Dao pada tingkat abadi yang memiliki kekuatan abadi. Setelah mencapai alam suci, seseorang dapat memadatkan hati Dao, dan dari yang rendah ke yang tinggi, yakni, hati Dao fana, hati Dao batu yang pantang menyerah, hati Dao kuno dan modern, hati Dao abadi, dan hati Dao abadi. Kebanyakan ahli di alam suci hanya memadatkan hati Dao fana. Jika seseorang dapat memadatkan hati Dao batu pantang menyerah, mereka adalah seorang jenius. Hati Dao kuno dan modern cukup langka. Hati Dao abadi bahkan lebih sulit ditemukan. Kerajaan api surgawi belum pernah melihat seseorang yang mengolah hati Dao abadi selama bertahun-tahun. Di alam suci, setelah hati Dao dikultivasikan, seseorang dapat memurnikan tubuh suci dan jiwanya menggunakan kekuatan hati Dao. Semakin kuat hati Dao, semakin kuat pula tubuh dan jiwa sucinya. Terlebih lagi, selama serangan, semakin kuat Dao Heart, semakin kuat pula kekuatan yang diberdayakan. Hati Dao juga dapat melakukan serangan spiritual. Jantung Dao fana lemah terhadap serangan spiritual dan hampir tidak berguna, tetapi jantung Dao di atas kuno dan modern mengerikan terhadap serangan spiritual. Terutama hati Dao abadi, menyerang seperti 1000 bilah pedang, langsung menghancurkan jiwa lawan. Oleh karena itu, melihat Xiao Hong mengolah hati Dao abadi mengejutkan semua orang. Aku tak menyangka Xiao Hong bahkan bisa mengolah hati Dao abadi, seru Hudong. Dengan hati Dao abadi yang dilepaskan, Yang Xiaotian pasti sudah mati. Dia sangat menyadari kekuatan hati Dao abadi. Banyak orang yang memiliki hati Dao kuno dan modern, hati Dao mereka hancur oleh kekuatan hati Dao abadi, apalagi seseorang seperti Yang Xiaotian yang berada di alam konfirmasi Dao tanpa hati Dao sama sekali. Di alam konfirmasi Dao, tanpa pertahanan hati Dao, jiwa sangatlah rapuh dan bagaikan kertas saat berhadapan dengan hati Dao abadi. Sekuat apapun raga, jika ruh hancur maka kematian adalah hal yang pasti. Saat Xiao Hong mengaktifkan hati Dao abadi, ki pedang melonjak, dan dalam sekejap, segudang pedang suci emas mengembun di sekelilingnya. Itu pedang suci emas. Teknik suci level 10. Alam kesempurnaan. Semua orang terkesima. Turnamen bela diri tidak membatasi penggunaan teknik suci, dan saat ini, Xiao Hong sedang menampilkan teknik suci level 10 yang terkenal dari Serikat Dagang Fenglin, pedang suci emas. Melihat Xiao Hong telah mengolah pedang suci emas hingga alam kesempurnaan, dalam pandangan semua orang, pertandingannya sudah diputuskan. Yang Xiaotian bahkan tidak akan mampu menahan dua serangan Xiao Hong. Dua serangan. Apa kau pikir seseorang di lapisan ketujuh pengukuhan Dao bisa menahan satu serangan Xiao Hong? Di tengah keheranan orang banyak, Xiao Hong tiba-tiba menebas Yang Xiaotian. Pedang suci emasnya menyerbu ke arah Yang Xiaotian bagaikan air pasang. Pada saat yang sama, roda suci di belakangnya memancarkan cahaya yang cemerlang. Kekuatan hati Dao abadinya juga menyerang jiwa Yang Xiaotian. Di bawah pemberdayaan hati Dao abadi, pedang suci emas memancarkan lingkaran cahaya keemasan, menyelimuti seluruh ruang di sekitar Yang Xiaotian. Tepat saat semua orang mengira serangan Xiao Hong akan mengeluarkan Yang Xiaotian dari ring dan menghancurkan semangatnya, tiba-tiba, badai hijau muncul di sekitar Yang Xiaotian, begitu tiba-tiba dan begitu dahsyat. Kekuatan angin yang mengerikan langsung menyatu, membentuk bilah-bilah hijau raksasa. Sementara itu, di belakangnya muncul bayangan suci angin.
Yang Xiao Tian terangkat oleh badai hijau. Ketiga tubuh suci penentang surga miliknya diaktifkan secara bersamaan, dan ia memanggil dua avatar surgawi. Bersamaan dengan itu, 100 sosok bayangan muncul di belakangnya. Menghadapi pedang suci emas Xiao Hong, Yang Xiao Tian menyerbu. Pedang suci emas Xiao Hong yang tangguh langsung terkoyak oleh badai dan bilah pedang hijau. Yang Xiao Tian, seperti dewa badai, langsung menyerang Xiao Hong. Wajah Xiao Hong yang sebelumnya percaya diri berubah drastis, dan dia mengaktifkan pertahanannya sepenuhnya. Namun pertahanannya langsung dihancurkan oleh Yang Xiao Tian. Sebuah kekuatan besar melemparkannya keluar dari ring. Xiao Hong terjatuh keras ke tanah di luar ring, sambil menyemburkan darah. Armornya telah hancur tak dapat diperbaiki, teriris-iris menjadi potongan-potongan seolah-olah dipotong oleh pedang yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang tercengang. Banyak murid yang tadinya bersemangat menantikan Xiao Hong menghancurkan Yang Xiao Tian, kini semuanya terpaku, menatap kaget ke arah Xiao Hong yang compang camping. Hu Dong, He Mei, Zhao Wuye, dan yang lainnya semuanya tidak percaya. Xiao Hong yang telah mengolah hati Dao abadi, malah kalah. Bagaimana ini bisa terjadi? Dari kejauhan, Tang Chang dan Xie Qiu tiba, dan melihat ini dari kejauhan, mereka juga terpaku karena keheranan yang mendalam. Mereka terkagum-kagum menyaksikan hati Dao abadi milik Xiao Hong, namun dalam sekejap mata, Xiao Hong, si jenius hati Dao abadi ini, pun terpesona. Mereka memandang badai hijau di sekitar Yang Xiao Tian. Bahkan dari kejauhan, suara badai hijau yang merobek ruang di sekitarnya terus terngiang di telinga mereka. Teknik suci tingkat atas level 10. Dewa Badai, kuasai puncak. Bab 1706, apakah dia benar-benar ingin mengambil guru leluhur Hongmeng sebagai gurunya? Dewa Badai, di puncak penguasaan. Badai biru mengguncang jiwa semua orang. Para guru Akademi Hongmeng hampir tidak dapat mengungkapkan perasaan mereka saat ini. Seorang kultivator alam Dao yang menguasai teknik suci sudah di luar pemahamannya. Namun kini, seseorang telah berhasil menguasai teknik suci tingkat 10 tingkat atas, dan bahkan mencapai alam penguasaan puncak. Sungguh penguasaan puncak. Sepertinya tidak ada seorang pun di kerajaan api surgawi yang pernah menguasai teknik suci tingkat 10 tingkat atas hingga alam penguasaan puncak. Banyak murid terlalu takut untuk bergerak. Beberapa murid menatap Yang Xiao Tian, tidak dapat menyembunyikan rasa takut di mata mereka. Xiao Hong terhuyung berdiri, semua kesombongan dan kepercayaan dirinya yang sebelumnya hancur total oleh Yang Xiao Tian. Ia menatapnya, sama seperti murid-murid lainnya, dengan kaget, tak percaya, dan tak mengerti. Jiwamu ternyata tidak takut dengan kekuatan hati Dao abadiku. Seru Xiao Hong. Yang Xiao Tian, tanpa hati Dao, tidak takut dengan kekuatan hati Dao abadinya. Bagaimana dia melakukannya? Dia tidak bisa menemukan jawabannya. Yang Xiao Tian tidak menjawab Xiao Hong, tetapi menoleh ke He Mei yang terkejut, "Guru, dalam kompetisi arena ini, apakah saya menang? Apakah saya memenangkan kompetisi arena ini?" He Mei membuka mulutnya dan akhirnya berkata dengan susah payah, "Kamu menang. Kamu menang." Setelah He Mei mengumumkan hasilnya, Yang Xiao Tian turun dari arena. Ia turun tanpa tepuk tangan atau sorak-sorai, namun sosoknya megah bagai gunung yang menjulang tinggi. Tak ada tepuk tangan, tak ada sorak-sorai, namun akan selalu ada orang-orang yang bersorak untuknya dalam hati mereka. Bagus, sungguh bagus. Tepat saat Yang Xiao Tian melangkah turun, seseorang tertawa gembira. Semua orang melihat dan menyaksikan Tang Chang dan Xie Qiu mendekat dengan gembira melalui udara. Tang Chang dan Xie Qiu lah yang baru saja berseru, "Bagus, bagus." Din, semua orang memberi hormat saat Tang Chang dan Xie Qiu tiba. Tang Chang dan Xie Qiu berjalan melewati kerumunan dan langsung mendatangi Yang Xiao Tian. "Xiao Tian, bakatmu tak tertandingi sepanjang masa. Anak baik, aku khawatir kau tidak akan lulus ujian ini," kata Tang Chang sambil tersenyum gembira. "Kami berdua orang tua tidak perlu khawatir," Xie Qiu juga berkata sambil tersenyum gembira. "Terima kasih atas perhatian kalian berdua," Yang Xiao Tian menangkupkan tinjunya. "Xiao Tian, pernahkah kau mempertimbangkan untuk menjadi muridku?" Tanya Tang Chang, merasa sedikit malu. "Aku ingin menjadikanmu murid langsungku, tapi aku ragu apakah aku pantas." Setelah berbicara, dia menatap Yang Xiao Tian dengan penuh harap. Semua orang sangat terkejut.
Tang Chang adalah salah satu ahli terbaik di Kerajaan Api Surgawi dan juga kepala kampus cabang Api Surgawi di Akademi Hongmeng. Statusnya sangat dihormati. Lebih hebatnya lagi, ia belum pernah menerima murid sebelumnya. Jika Yang Xiaotian menjadi muridnya, dia akan menjadi satu-satunya muridnya, dan Tang Chang pasti akan mencurahkan seluruh upayanya untuk membesarkannya. Namun, Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dekan, saya sudah memiliki guru dan saat ini tidak berencana untuk mengambil guru lain." Dia baru saja memasuki alam suci dan tidak ingin mempersulit hubungannya dengan orang lain. Terlebih lagi, ia telah memperoleh ajaran yang ditinggalkan oleh Taois alam semesta primordial di alam bawah dan telah mempraktikkan teknik surgawi alam semesta primordial. Secara teori, ia sudah menjadi murid Taois alam semesta primordial. Tang Chang merasa kecewa dengan penolakan Yang Xiaotian, namun kemudian ia menyesuaikan pikirannya dan tersenyum. "Kau benar, apa yang membuatku memenuhi syarat untuk menjadikanmu, seorang dengan bakat yang tak tertandingi, sebagai muridku. Namun, meskipun kamu bukan muridku, jika kamu memiliki pertanyaan kultivasi di masa depan, jangan ragu untuk datang ke rumah guaku dan bertanya kapan saja." Xie Qiu juga menawarkan bahwa Yang Xiaotian bisa datang kepadanya kapan saja untuk meminta bantuan. "Terima kasih, kedua dekan." Yang Xiaotian menangkupkan tinjunya lagi. Tang Chang dan Xie Qiu kemudian berangkat ke langit. Saat semua orang menyaksikan Tang Chang dan Xie Qiu pergi, mereka semua merasakan emosi. Banyak yang ingin menjadi murid Tang Chang tetapi tidak berhasil, namun Yang Xiaotian ditawari dan dia menolaknya. Dekan Tang ingin menerima Yang Xiaotian sebagai muridnya, namun Yang Xiaotian berani menolaknya. Mungkinkah dia benar-benar ingin menjadi murid master leluhur Hongmeng? Menjadi murid guru leluhur Hongmeng. Dia hanya bermimpi. Banyak murid berbisik. Dia pikir hanya karena dia memiliki tubuh suci Hongmeng, guru leluhur Hongmeng akan menerimanya sebagai murid. Menggelikan. Jika master leluhur Hongmeng mau menerimanya, dia pasti sudah melakukannya sejak lama, tidak akan menunggu sampai sekarang. Karena Taois alam semesta primordial mendirikan Akademi Hongmeng, semua murid di sana menyebutnya sebagai guru leluhur. Yang Xiaotian tidak menghiraukan perbincangan di sekelilingnya. Sementara itu, Hu Dong merasa sedikit lega melihat Yang Xiaotian menolak menjadi murid Tang Chang. Jika Yang Xiaotian menjadi murid Tang Chang, itu akan mempersulit tindakan masa depannya terhadapnya. Ini karena latar belakang Tang Chang tidak sesederhana itu. Tang Chang berasal dari keluarga Tang. Keluarga Tang berakar kuat di 3 benua murni. Namun, Hu Dong juga bingung mengapa dia menerima perintah dari atas untuk membunuh Yang Xiaotian. Dalam kompetisi berikutnya, Yang Xiaotian menang dengan mudah dan akhirnya memperoleh tempat pertama dalam penilaian kompetisi arena ini. Melihat Yang Xiaotian kembali memenangkan tempat pertama, He Mei merasakan emosi yang semakin rumit saat dia memberinya hadiah tempat pertama. Yang Xiaotian bagaikan jiwa yang gigih, mampu mengalahkan segala rintangan. Apa yang tampaknya seperti malapetaka yang tak terelakkan berubah menjadi sikap kemenangan setiap saat. Yang Xiaotian menerima hadiah dari tangan He Mei. Obat surgawi 90 juta tahun, 1000 suap air suci Dao lapisan ke-10, dan 1.000.000 batu suci Dao tingkat rendah. Kalau saja dia baru saja bergabung dengan Akademi Hongmeng, imbalan ini pastilah sangat besar, tetapi sekarang hal itu tampak remeh baginya. Di bawah pengawasan semua orang, Yang Xiaotian menunggangi badai biru dari Summit Mastery Realm kembali ke Cave Mansion No. 1. Setelah mengamankan posisi pertama 2 kali, Yang Xiaotian secara efektif mempertahankan klaimnya atas Cave Mansion No. 1. Akan tetapi, jika ia ingin menukarkannya dengan lebih banyak rumah gua untuk latihan, ia harus menunggu hingga ia menjadi murid Sekte Dalam. Setelah kembali ke rumah guanya, Yang Xiaotian menelan obat surgawi 90 juta tahun untuk berkultivasi, tetapi setelah memurnikannya, dia hampir tidak mengalami peningkatan apapun. Sepertinya aku masih perlu menemukan obat surgawi 100 juta tahun, pikir Yang Xiaotian dalam hati. Dia meninggalkan rumah gua itu dan terbang kembali ke istana kerajaan. Baru-baru ini, dia meminta Wang Meng dan yang lainnya untuk membantunya menanyakan tentang batu suci 5 elemen Dao dan obat surgawi 100 juta tahun, bertanya-tanya apakah ada berita. Dalam perjalanan, dia mengeluarkan benih pohon kehidupan abadi yang diperolehnya di medan perang Myriad Realms. Sejak mendapatkan benih ini, ia telah mencoba berbagai cara untuk mengaktifkan vitalitasnya, tetapi tidak pernah ada respons.
Bahkan setelah tiba di alam suci dan menyiramnya dengan air suci Dao lapisan ke-10, tetap tidak ada respons. Setelah mempelajarinya sejenak, dia menyimpan benih itu. Sekembalinya ke istana kerajaan, dia memanggil Lao Lu, Zuomeng, dan Li Gu. Selamat, Tuan Muda. Lao Lu, Zuomeng, dan Li Gu menyambut Yang Xiaotian dengan ucapan selamat. Hasil kompetisi arena di Akademi Hongmeng ini telah menyebar ke seluruh kota kerajaan api surgawi. Yang Xiaotian melambaikan tangannya, tidak ada yang perlu diberi selamat. Baginya, memenangkan kompetisi arena seperti itu bukanlah sesuatu yang patut dirayakan. Bab 1707, Pohon Suci Posuo, Konferensi Jalan Suci. Apakah kalian punya kabar tentang batu suci 5 elemen Dao dan obat surgawi 100 juta tahun? Yang Xiaotian bertanya kepada Lutua dan yang lainnya. Kami baru saja akan melapor kepada Tuan Muda tentang batu suci 5 elemen Dao, kata Lutua. Di seluruh kekaisaran Guntur Mendalam, tempat dengan batu suci 5 elemen Dao terbanyak adalah Gunung Suci 5 Elemen. Gunung Suci 5 Elemen adalah tempat Buddha Suci 5 Elemen pernah tinggal dan bercocok tanam. Ada formasi suci 5 elemen yang sangat kuat di sana, yang biasanya mencegah siapapun masuk. Namun, setiap 100 tahun, Gunung Suci 5 Elemen terbuka sekali. Untuk jangka waktu 1 bulan. Selama 1 bulan ini, semua orang bisa masuk untuk mencari peluang. Gunung Suci 5 Elemen tidak hanya memiliki sejumlah besar batu suci 5 elemen Dao, tetapi juga banyak harta karun Buddha peninggalan Buddha Suci 5 Elemen, dan mungkin bahkan pohon Buddha Posuo. Pohon Buddha Posuo, Yang Xiaotian terkesima. Pohon Buddha Posuo memang salah satu pohon langka di alam suci. Ini adalah harta karun utama Sekte Buddha. Dengan pohon Buddha Posuo, duduk di bawahnya untuk bercocok tanam berarti teknik Buddha apapun, teknik suci Buddha apapun, dapat meningkat secara dramatis. Ya, memang itu pohon Buddha Posuo, kata Lutua. Pohon Buddha Posuo berbuah sekali setiap 100.000 tahun, dan setiap kali berbuah hanya 36 buah. Efek buah Buddha Posuo ini bahkan lebih dahsyat daripada obat surgawi 100 juta tahun. Jika Tuan Muda mendapatkan buah Buddha Posuo dan mengolahnya, Anda pasti akan cepat mencapai alam suci. Jantung Yang Xiaotian berdebar kencang. Dia telah mendengar tentang pohon surgawi Posuo. Dia hanya tidak tahu kalau khasiat buah Buddha Posuo bahkan lebih hebat dari obat surgawi 100 juta tahun. Jika dia dapat memperoleh ke-36 buah Buddha dari pohon Buddha Posuo dan mengonsumsinya untuk kultivasi, dia tidak hanya akan mencapai alam suci tetapi bahkan mungkin secara langsung mencapai alam suci agung. Kapan Gunung Suci 5 Elemen akan dibuka lagi? Tanya Yang Xiaotian. Masih ada 1 tahun lagi, kata Lutua. Dengan kecepatan kita, akan butuh waktu sekitar 3 bulan untuk mencapai Gunung Suci 5 Elemen. Jadi, masih ada cukup waktu. Ngomong-ngomong, Tuan Muda, kami juga mendengar bahwa Kekaisaran Guntur Mendalam berencana mengadakan konferensi Jalan Suci, dan semua murid di alam suci Kekaisaran Guntur Mendalam dapat berpartisipasi, kata Zuomeng. Konferensi Jalan Suci. Rasa ingin tahu Yang Xiaotian terusik, dan dia bertanya, apa hadiahnya? Kekaisaran Guntur Mendalam menyelenggarakan konferensi Jalan Suci ini untuk mendorong para murid alam suci Kekaisaran agar tekun berkultivasi, dan hadiahnya terbilang berlimpah, hadiah juara pertama termasuk 5 obat surgawi 100 juta tahun, kata Li Gu. Selain 5 obat surgawi 100 juta tahun, ada juga hadiah 5.000 mulut air suci Dao lapisan ke-10. Dan hadiah 5 miliar batu suci Dao tingkat rendah. Yang Xiaotian terkejut. Obat surgawi 500 juta tahun. 5.000 mulut air suci Dao lapisan ke-10. Dan 5 miliar. Hanya alam suci yang bisa berpartisipasi. Tanya Yang Xiaotian. Ya, hanya Saint Realm yang boleh berpartisipasi, kata Li Gu. Namun, acaranya akan diadakan 5 tahun kemudian. Yang Xiaotian merenung. 5 tahun itu waktu yang sempit. Meskipun saat ini dia berada pada tahap akhir dari lapisan ke-7 konfirmasi Dao, sangat sulit untuk berkultivasi ke alam suci dalam waktu 5 tahun. Kecuali dia bisa mendapatkan buah Dewa Posuo tersebut. Jika ada cukup buah surgawi Posuo, menerobos ke alam suci dalam waktu 5 tahun tidak akan menjadi masalah. Akan tetapi, sebelum menerobos ke alam suci, ia perlu mengolah semua tubuh surgawi menjadi tubuh suci. Jika air suci Dao lapisan ke-10 tidak mencukupi,
dia tidak akan dapat mengolah semua pohon surgawi menjadi tubuh suci sebelum konferensi Jalan Suci. Apakah ada berita lain tentang air suci Dao lapisan ke-10? Tanya Yang Xiaotian. Belum ada berita lain tentang air suci Dao lapisan ke-10 untuk saat ini, kata Lutua sambil menggelengkan kepala, meskipun banyak serikat bisnis di Kerajaan Api Surgawi memiliki air suci Dao lapisan ke-10, umumnya mereka tidak menjualnya. Lagi pula, para murid dari serikat itu juga membutuhkan air suci Dao lapisan ke-10 untuk berkultivasi. Kalaupun mereka menjual, mereka melakukannya lewat lelang, karena harganya lebih bagus. Yang Xiaotian memberi instruksi kepada semua orang agar terus membantunya menanyakan berita mengenai air suci Dao lapisan ke-10, lalu bertanya tentang Master Pedang Penjara Segudang. Master Penjara Segudang telah pulih dari luka-lukanya, tetapi telah mengasingkan diri untuk berkultivasi secara intensif selama bertahun-tahun ini, kata Lutua. Rupanya, pengalaman di puncak makam pedang memacu sang Master Pedang Penjara Segudang. Mencari terobosan dengan panik melalui kultivasi yang keras. Kalau begitu, jangan ganggu Master Penjara Segudang, kata Yang Xiaotian. Lutua dan yang lainnya menurutinya dengan hormat. Setelah itu, Yang Xiaotian kembali ke Akademi Hongmeng. Saat ini, dia masih memiliki cukup air suci Dao lapisan ke-10 dan dapat terlebih dahulu mengolah tubuh surgawi naga primordial menjadi tubuh suci. Kembali ke rumah gua pertama, Yang Xiaotian menghabiskan malamnya dengan meminum air suci Dao lapisan ke-10 untuk berkultivasi sementara menghabiskan hari-harinya di arsip Akademi Hongmeng untuk membaca buku. Akademi Hongmeng memiliki banyak koleksi buku, yang dapat digunakan Yang Xiaotian untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang Kekaisaran Guntur Mendalam dan kekaisaran di sekitarnya, 3 benua murni, dan seluruh alam suci. Namun, buku-buku di Akademi Hongmeng semuanya terbatas, dan membacanya menghabiskan banyak kekuatan jiwa surgawi, sehingga Yang Xiaotian hanya dapat membaca 100 buku sehari. Meski begitu, setelah sebulan, Yang Xiaotian telah memperoleh pemahaman yang cukup tentang Kekaisaran Guntur Mendalam, kekaisaran di sekitarnya, dan 3 benua murni. Sambil memahami 3 benua murni, Yang Xiaotian juga membaca buku mengenai penjinakan binatang. Murid sekte luar tidak memerlukan poin kontribusi untuk membaca buku pengantar penjinakan binatang, sehingga Yang Xiaotian dapat membacanya dengan bebas. Di 3 benua murni, teknik penjinakan binatang sangat bervariasi. Setelah beberapa bulan, Yang Xiaotian telah membaca semua buku pengantar Bistaming di Akademi Hongmeng. Melalui buku pengantar Bistaming ini, pemahaman Yang Xiaotian tentang Bistaming meningkat. Dibandingkan dengan teknik penjinakan binatang di alam suci, teknik di alam bawah memang dangkal. Sebelum membaca buku-buku pengantar penjinakan binatang ini, Yang Xiaotian paling banyak mampu mengendalikan 4 binatang buas di puncak Sein dengan kekuatan jiwa surgawi. Setelah membaca buku-buku ini, ia sepenuhnya yakin dapat mengendalikan 12 binatang buas di puncak Sein. Sementara Yang Xiaotian membaca buku pengantar Bistaming, Hudong juga mengawasinya, mencari peluang untuk membunuhnya. Dengan mengonsumsi air suci Dao lapisan ke-10 yang tersisa, Yang Xiaotian berhasil mengubah tubuh surgawi naga primordialnya menjadi tubuh suci. Sekarang dia memiliki 4 tubuh suci tetapi masih memiliki 8 tubuh surgawi yang tersisa untuk diubah. Namun, masih ada 9 bulan hingga Gunung Suci 5 elemen dibuka, tidak termasuk 3 bulan untuk perjalanan, ia mempunyai 6 bulan tersisa, jadi Yang Xiaotian berencana untuk mengunjungi hutan kayu besi untuk menaklukkan 8 kepala binatang ganas di puncak suci. Sebelumnya, singa api ditundukkan di hutan kayu besi. Namun saat itu, karena kekuatannya yang terbatas, ia tidak dapat menjelajah lebih jauh ke hutan Ironwood untuk memburu iblis yang lebih kuat, tetapi sekarang, ia dapat menjelajah lebih jauh lagi. Yang Xiaotian kembali ke istana kerajaan dan menginstruksikan Lutua, Zhuo Meng, dan Li Gu untuk mempersiapkan semua orang berangkat ke hutan kayu besi besok. Zhuo Meng, Li Gu, dan 108 orang lainnya, telah mengolah formasi pedang bintang sejak menerobos ke alam suci agung bertahun-tahun lalu, dan sekarang adalah saatnya untuk membawa mereka ke hutan kayu besi untuk menguji formasi pedang bintang. Tepat saat Yang Xiaotian hendak pergi ke hutan kayu besi, Raja Api Surgawi mengirim undangan kepada Yang Xiaotian, ternyata pesta umur panjang 100.000 tahun Raja akan diadakan dalam 3 bulan, dan perjamuan istana akan diadakan, dan banyak keluarga dari negara Api Surgawi telah diundang. Bab 1708, Perjamuan Istana Raja Negara Api Surgawi.
Komandan Garda yang menyampaikan undangan tersenyum kepada Yang Xiaotian dan berkata, Yang Mulia berkata bahwa beliau sangat ingin bertemu dengan Tuan Muda Yang dan akan menunggu kedatangan Anda yang terhormat di istana kerajaan. Yang Xiaotian tidak langsung setuju, katanya, kembalilah dan laporkan pada Yang Mulia, kalau aku ada di kota kerajaan saat itu, aku akan pergi. Kali ini dia pergi ke hutan Ironwood, dan dia tidak tahu apakah dia bisa kembali tepat waktu. Oleh karena itu, dia tidak langsung setuju. Mendengar hal itu, komandan pengawal tersenyum, baiklah, saya akan menyampaikannya kepada Yang Mulia, tetapi saya harap Tuan Muda Yang pasti akan datang. Setelah itu, ia pergi, kembali ke istana kerajaan untuk melapor. Setelah komandan penjaga pergi, Yang Xiaotian berangkat bersama Lu Tua dan yang lainnya ke hutan Ironwood. Kali ini, memimpin kelompoknya ke hutan Ironwood, dia tidak hanya ingin menguji kekuatan formasi pedang bintang mereka, tetapi dia juga berencana agar setiap orang menjinakkan binatang serigala api masing-masing. Di hutan Ironwood, hiduplah sejumlah besar binatang serigala api. Binatang-binatang ini sangat cepat, dan serangan mereka tidak lemah. Jika semua orang menjinakkan binatang serigala api, akan lebih mudah untuk menemaninya dalam petualangan selanjutnya. Tak lama kemudian, Hudong mengetahui kepergian Yang Xiaotian dan kelompoknya dari kota kerajaan api surgawi. Mengetahui bahwa Yang Xiaotian akhirnya meninggalkan kota kerajaan api surgawi, mata Hudong dipenuhi dengan niat membunuh berapa banyak orang yang pergi bersama Yang Xiaotian. Selain Yang Xiaotian, dia telah membeli 108 budak dalam beberapa tahun terakhir, tetapi budak-budak ini, yang semuanya memiliki kekuatan di puncak suci, bukanlah ancaman. Meskipun ada 108 budak, siapapun di antara kita dapat dengan mudah menghabisi mereka. Jawab bawahannya dengan hormat. Oh, dan ada seorang lelaki tua yang diselamatkan Yang Xiaotian dan sekarang mengikutinya. Kita belum mengetahui identitas lelaki tua itu, tapi kekuatannya seharusnya tidak seberapa, paling-paling hanya di alam suci agung, kata bawahan lainnya. Hudong mengangguk, alam Sein Agung belaka adalah sesuatu yang dapat dengan mudah ia hancurkan dengan kekuatannya saat ini. Tuan Muda, haruskah kita bertindak malam ini? Berdasarkan kecepatan Yang Xiaotian, mereka seharusnya mencapai gunung tebasan langit malam ini, kata salah satu bawahannya. Sky Slash Mountain adalah tempat terbaik bagi mereka untuk bergerak. Baiklah, kita akan bertindak malam ini, kata Hudong dingin. Aku akan ikut denganmu. Meskipun bawahannya dapat dengan mudah menangani kelompok Yang Xiaotian, dia tidak yakin, jadi dia memutuskan untuk pergi sendiri. Malam itu gelap gulita, angin bertiup kencang. Yang Xiaotian dan kelompoknya melakukan perjalanan dengan cepat. Langit malam tidak memiliki cahaya bulan, terutama di alam liar yang tandus, diselimuti kegelapan total. Tuan Muda, di depan ada gunung tebasan langit, kata Zuomeng. Yang Xiaotian menanggapi dengan dengungan, seluruh tubuhnya diselimuti badai cian, berdiri di udara, menatap puncak gunung di depan. Gunung Sky Slash merupakan gunung berbahaya di kerajaan api surgawi. Tebing itu merupakan tempat berkumpulnya para perampok. Dan Sky Slash Mountain selalu diselimuti aura keabu-abuan. Begitu masuk ke dalam, penglihatan dan kekuatan jiwa surgawi akan dibatasi. Aura keabu-abuan ini berasal dari bawah tanah, dengan banyak teori tentangnya. Beberapa mengatakan itu karena ada vena suci kematian jauh di bawah sana. Sementara yang lain mengatakan karena tempat itu dulunya merupakan tempat budidaya raksasa ras iblis. Yang Xiaotian dan rombongannya tiba di Sky Slash Mountain, merobek aura keabu-abuan, dan memasuki wilayah tersebut. Saat masuk, Yang Xiaotian merasakan aura kematian yang luar biasa aktif, dan sangat dingin. Bahkan di wilayahnya saat ini, Yang Xiaotian merasakan dinginnya. Tuan Ding, bisakah kau melihat sumber aura kematian di bawah tanah ini? Yang Xiaotian bertanya pada Tuan Ding. Seharusnya ada vena suci kematian di bawah gunung tebasan langit. Namun, vena suci kematian ini dipengaruhi oleh energi bumi khusus dan memiliki aura roh kudus es, kata Master Ding. Yang Xiaotian terkejut, vena suci atribut ganda. Secara umum, Dao Holy Veins jarang memiliki atribut ganda. Mereka biasanya menggunakan batu suci Dao kelas rendah, yang hanya mengandung aura roh kudus biasa. Vena suci kematian yang mengandung aura roh kudus kematian jarang ditemukan, dan vena yang mengandung aura roh kudus kematian dan aura roh kudus es bahkan lebih jarang lagi. Lagi pula, urat ini kemungkinan kelas menengah, Master Ding menilai.
Vena dengan atribut ganda tingkat menengah bahkan lebih langka. Setidaknya di 3 benua murni, mereka sangat langka. Namun, untuk memastikannya, kita perlu menyelam jauh ke dalam tanah, setidaknya 300 sang di bawah tanah, kata Master Ding. Mendengar ini, Yang Xiaotian segera menepis gagasan itu. Bahkan jika teknik melarikan diri 5 elemen kekacauannya berhasil mencapai lapisan 27, dia tidak akan bisa mencapai 300 sang di bawah tanah. Kecuali jika teknik melarikan diri 5 elemen kekacauannya berhasil menembus lapisan 28. Saat ini, teknik melarikan diri 5 elemen kekacauannya hanya berada di puncak lapisan 25, jauh dari lapisan 28. Tidak diketahui berapa banyak batu suci Dao 5 elemen yang ada di Gunung Suci 5 elemen dan apakah batu-batu itu dapat memungkinkan teknik melarikan diri 5 elemen kekacauannya untuk menerobos ke lapisan 27 atau bahkan lapisan 28. Saat kelompok Yang Xiaotian bergerak maju, tiba-tiba, anak panah tajam yang tak terhitung jumlahnya menerobos udara, menyerang Yang Xiaotian dan kelompoknya. Melihat langit penuh anak panah, Zhuo Meng dan Li Gu yang selalu waspada, menyerang bersama-sama, seketika itu juga semua anak panah itu hancur berkeping-keping. Di tengah kegelapan di depan, sebuah suara terkejut berkata, lapisan pertama orang suci agung. Setelah seruan itu, beberapa sosok muncul dari aliran udara kelabu, dipimpin oleh Hudong. Melihat Hudong, Yang Xiaotian tidak terkejut. Sebenarnya, ia, Lu Tua, dan yang lainnya sudah lama tahu Hudong sedang membuntuti mereka. Siapa yang mengirimmu untuk membunuhku? Yang Xiaotian langsung bertanya pada Hudong saat dia muncul. Pertanyaan ini telah ada dalam pikirannya selama bertahun-tahun. Dia tidak punya dendam terhadap Hudong. Hudong mendengar pertanyaan itu dan mencibir dingin, setelah kau jatuh ke neraka, tanyakan pada utusan neraka. Lalu, tanpa membuang kata-kata, ia langsung menghunus pedangnya. Pedang Qi-nya langsung mencapai Yang Xiaotian. Kecepatannya begitu cepat sehingga Zhuo Meng dan Li Gu tidak dapat bereaksi. Yang Xiaotian, apa kau pikir karena budak-budak yang kau beli ini berhasil menembus lapisan pertama orang suci agung, mereka bisa melindungimu? Hudong mengejek, aku bisa membunuhmu hanya dengan satu pedang. Membunuh mereka juga hanya membutuhkan satu pedang. Pada saat ini, Hudong tidak lagi menyembunyikan kekuatannya, melepaskan sepenuhnya aura puncak suci agungnya. Dan beberapa anak buah Hudong juga menyerang secara bersamaan, menargetkan Zhuo Meng, Li Gu, dan yang lainnya. Tepat saat pedang Qi Hudong hendak menembus tenggorokan Yang Xiaotian, tiba-tiba, aura pedang merobek udara, dan dengan beberapa teriakan, Hudong dan bawahannya secara bersamaan terhempas. Ketika kelompok Hudong mendarat di tanah di kejauhan, leher bawahan Hudong telah teriris, tak bernyawa, sementara situasi Hudong sedikit lebih baik, masih bernapas. Lu Tua tidak bunuh diri, karena Yang Xiaotian masih punya pertanyaan untuk ditanyakan. Hudong menatap Lu Tua di samping Yang Xiaotian dengan ketakutan, kau tidak berada di alam suci agung. Lu Tua tidak menjawab. Yang Xiaotian melangkah ke arah Hudong dan bertanya dengan dingin, siapa yang mengirimmu untuk membunuhku? Hudong terkekeh serak, Yang Xiaotian, bunuh aku. Tapi sebentar lagi, akhirmu akan lebih buruk daripada akhirku. Sekuat apapun orang tua di sampingmu ini, dia tidak mungkin bisa melindungimu.